Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Hadi dan channel Bisa Informatika. Pada video kali ini, Pak Hadi akan membahas materi tentang sistem komputer untuk kelas 8 Kurikulum Merdeka. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas yang sama, materi yang sama, sistem komputer. Pada video sebelumnya terakhir membahas tentang konversi bilangan heksadesimal. Bila kalian belum melihat video sebelumnya, Pak Adi sudah mencantumkan link di kolom deskripsi atau klik tombol yang muncul di pojok kanan atas pada layar kalian yang muncul saat ini. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung Pak Adi untuk mengembangkan channel ini, yaitu dengan menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar nanti bisa ada pemberitahuan bila ada video baru yang Pak Adi upload di YouTube ini, serta jangan lupa di-share ke teman-teman kalian di seluruh dunia. Jangan lupa tuliskan komentar yang bagus juga ya. Baik, kita mulai materi pembahasan kita tentang CPU atau Central Processing Unit. Baik, untuk Central Processing Unit yang merupakan otak dari sebuah komputer yang berisi dari semua sirkuit yang dibutuhkan untuk memproses input, menyimpan data, dan hasil keluaran. CPU juga selalu mengikuti instruksi program yang memberitahukan data mana yang harus diproses dan bagaimana memprosesnya. Ini ada dua bagian dari CPU, yaitu Control Unit dan Arithmetic Logic Unit. Nah, untuk Control Unit, tugasnya yaitu mengatur dan mengintegrasikan kerja dari komputer, memilih dan mengambil instruksi dari memori utama atau register sesuai urutan dan menerjemahkannya untuk mengaktifkan elemen fungsional lain dari sistem. Sedangkan untuk Arithmetic Logic Unit, tugasnya yaitu menangani proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika tertentu seperti perbandingan data dan pemilihan. Baik, ini adalah diagram CPU. Jadi ada data masuk melalui input unit atau input device, kemudian diproses melalui primary storage, kemudian secondary storage, kemudian diolah di bagian control unit, arithmetic logic unit akan menjadi atau menghasilkan sebuah informasi melalui output device. Itu alur dari atau diagram dari CPU. Nah, CPU sendiri ya atau pembungkus sebuah chip yang merupakan di dalamnya ada sirkuit terintegrasi yang memiliki beberapa lapisan atau layer yang divisualisasikan dalam bentuk gerbang logika. Mungkin di video sebelumnya Pak Adi sudah sedikit memberi informasi tentang apa itu gerbang logika. Nah, coba kita ulang lagi apa saja sih yang dimaksud gerbang logika. Simbolnya ada apa saja dan kita nanti akan membahas bagaimana karakteristik dari gerbang logika tersebut. Yuk, kita mulai. Nah, di sini ada beberapa gerbang logika atau yang nanti akan dibentuk suatu sirkuit di dalam sebuah chip. Yang pertama ada OR, ada NOR, ada AND, ada NAND, ada XOR, ada XNOR, dan NOT. Baik, kita bahas satu persatu karakteristik dari masing-masing gerbang logika tersebut.
Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang gerbang logika OR. Di sini untuk gerbang logika OR, suatu gerbang logika yang memiliki dua input atau lebih. Jika salah satu input itu sama dengan 1, maka output juga akan sama dengan 1. Diilustrasikan seperti gambar di samping kiri. Itu ada huruf Y sebagai output dan inputnya A dan B. Diilustrasikan dalam rumus matematika, Y sama dengan A ditambah B. Di samping itu juga ada tabel untuk mencoba input berbeda-beda. Misalkan input A itu 0, input B itu juga 0, maka hasilnya adalah 0. Ya. Begitu selanjutnya diubah pada inputnya masing-masing atau diubah pada inputnya A dan B tersebut. Lanjut ke karakteristik gerbang logika yang berikutnya, yaitu NOR. NOR atau NOR karakteristiknya hampir sama dengan gerbang logika OR. Yang membedakan untuk gerbang logika NOR di sini pada hasil outputnya, yaitu jika salah satu input itu sama dengan 0, maka outputnya 0. Digambarkan dengan sebuah rumus matematika. Di situ Y sama dengan inverse A plus B, di mana Y output dari hasil penjumlahan A dan B, kemudian diinverskan. Sebagai contoh, di situ ada tabel A misalnya 1, B misalnya 0. Maka apabila salah satu input tersebut 0, secara otomatis output juga 0. Kita lanjut ke karakteristik gerbang logika berikutnya, yaitu AND. Pada gerbang logika AND, input memiliki dua buah atau lebih. Dengan karakteristik jika salah satu input sama dengan 0, maka output juga sama dengan 0. Diilustrasikan dalam rumus matematika, Y sebagai input itu sama dengan A dikalikan B. Tanda bintang tersebut yaitu mewakili perkalian. Berapapun apabila dikalikan 0, itu akan menghasilkan 0. Ya, seperti itu. Itu untuk karakteristik gerbang logika AND. Selanjutnya, gerbang logika NAND. Pada gerbang logika NAND ini juga memiliki dua input atau lebih. Untuk outputnya itu jika salah satu inputnya 0, maka outputnya 1. Sebagai ilustrasi rumus matematikanya, Y sama dengan A dikalikan B, diinverskan atau dibalik ya. Jadi di samping kanan itu ada sebuah tabel hasil uji gerbang logikanya. Apabila A misal inputnya 1, B inputnya 1, maka Y sebagai output hasilnya adalah 0 ya. Meskipun di 1, dua-duanya 1, karena itu diinverskan, maka hasilnya adalah 0. Baik, gerbang logika selanjutnya yaitu XOR. Nah, untuk gerbang logika XOR ini hanya terdiri dari dua input. Kemudian karakteristik dari gerbang logika XOR ini, jika kedua inputnya sama, maka outputnya adalah 0. Saya ulang ya. Jika kedua inputnya sama, maka outputnya adalah 0. Diilustrasikan di situ Y sama dengan A ditambah B. Ya, seperti itu.
Contoh untuk tabel kebenaran ya, tabel kebenaran dari gerbang logika XOR ini yaitu jika inputnya sama maka outputnya 0. Jadi kalau kedua input A dan B ini memiliki kesamaan atau inputnya sama, misalnya sama-sama 0, maka hasilnya 0. Kalau sama-sama 1 juga hasilnya 0. Nah, seperti itu. Lanjut untuk gerbang logika berikutnya yaitu gerbang logika XNOR. Untuk gerbang logika XNOR ini kebalikan dari XOR ya. Jadi karakteristiknya adalah jika kedua inputnya sama maka outputnya adalah 1. Tadi kalau XOR ya, mungkin bisa diingat lagi, nanti diulang kembali. Untuk XOR jika inputnya sama outputnya 0. Tapi kalau XNOR ini jika inputnya sama maka outputnya adalah 1. Seperti itu. Di samping kanan ada tabel kebenarannya. Jika inputnya 0 dua-duanya maka hasilnya 1. Kemudian inputnya sama-sama 1, yang paling bawah itu juga hasilnya juga 1. Nah, ini gerbang logika yang terakhir yaitu gerbang logika NOT. Ini karakteristiknya paling berbeda sendiri ya. Jadi gerbang logika NOT ini hanya memiliki satu input dan juga satu output. Untuk karakteristik gerbang logika NOT ini, outputnya adalah atau merupakan kebalikan atau inverse dari input. Diilustrasikan sebagai rumus, Y sama dengan A atau inverse A. Jadi apabila A sebagai input ini 0, maka Y sebagai output yaitu 1. Dan kebalikannya, jika A inputnya itu 1, maka outputnya yaitu 0. Ya, seperti itu. Ini akan Pak ditunjukkan tabel logika dari masing-masing gerbang logika yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi untuk input ya, input 0, dua-duanya 0. Apabila masuk gerbang logika OR maka hasilnya adalah 0. Apabila masuk gerbang logika NOR maka hasilnya 1, dan seterusnya. Seperti yang tadi yang terakhir kita bahas, apabila inputnya 0 ya, ini inputnya yang bagian input A, masuk gerbang logika NOT kebalikannya, yaitu apabila 0 inputnya maka outputnya kebalikan dari 0 adalah 1. Ya, seperti itu untuk tabel gerbang logika. Dan perlu diingat untuk gerbang logika ini hanya berlaku pada bilangan biner 0 dan 1. Untuk bilangan heksadesimal atau bilangan oktal atau bilangan desimal tidak berlaku di sini, karena sifatnya gerbang logika itu adalah untuk mengaktifkan atau on dan off atau menonaktifkan ya. Baik, mungkin ini akan Pak ditunjukkan logic gate seri 74 TTL IC family. Sebenarnya untuk gerbang logika tersebut itu tertanam pada ini, chip atau IC yang pada gambar ini. Di dalam IC atau chip ini ada rangkaian sirkuit atau gerbang logika pada masing-masing tipenya, seperti Pak dicontohkan berikut. Nah, ini misalnya ada di logic gate seri 74 IC yang atas sendiri itu 7408 quad to input and gate. Artinya apa? Di situ ICT tersebut isinya adalah gerbang logika N ya. Gerbang logika N, misalnya tipenya adalah 7408. Kemudian sampingnya itu 7432, itu gerbang logika OR di dalamnya. Jadi nanti apabila praktek langsung pada papan
yang digunakan untuk percobaan misalnya, ya, itu menggunakan IC tertentu, disambungkan kabel pada pin-pin atau kaki-kaki IC ini, dihubungkan ke kabel-kabel seperti itu ya. Nanti akan menghasilkan misalnya lampu menyala, lampu mati, atau menyalakan alarm dan lain sebagainya. Itu fungsi dari gerbang logika. Nah, setelah ini Pak Adi akan praktekkan atau simulasikan logic gate atau gerbang logika berdasarkan dari materi yang ada di pembahasan di buku ya. Di situ kan ada gerbang logika pada gambar 4.0 seperti berikut. Simulasi berikut adalah untuk membuktikan apakah tabel gerbang logika itu sesuai dengan apa yang tertulis pada tabel tersebut. Coba perhatikan untuk input 1 dan input 2. Pak Adi akan ganti sesuai dengan urutan yang ada pada tabel gerbang logika. Seperti yang apa di mulai dari baris pertama, input 0. Untuk input 1 input 0, input 2 juga 0. Hasilnya adalah kemudian untuk baris kedua, input 2 yaitu 1. Hasilnya seperti ini. Kemudian saya kembalikan dulu. Untuk baris ketiga, input 1 adalah 1. Hasilnya seperti itu. Dan untuk baris keempat, yaitu dua-duanya inputnya 1. Hasilnya apakah sama dengan gerbang logika atau maksudnya tabel gerbang logika yang ada pada buku. Nah, seperti itu. Baik, ini adalah sirkuit atau rangkaian gerbang logika yang akan mensimulasikan penambahan bilangan biner 2 digit seperti yang ada di buku halaman 91. Coba nanti kalian perhatikan apa yang terjadi apabila Pak Adi merubah untuk inputnya ya. Untuk inputnya A1, A0, B1 dan B0 itu sesuai dengan tabel. Jadi nanti kalian bisa mengisikan tabel yang ada di buku sesuai dengan yang Pak Adi praktekkan. Ya, seperti ini. Coba kalian perhatikan dan selamat menyimak.
Untuk sirkuit ini, Pak Adi akan simulasikan untuk mencari jawaban pada buku uraian atau tugas dalam bentuk uraian, yaitu pada nomor 1. Jika diberikan gerbang logika atau sirkuit gerbang logika seperti ini, apabila inputnya ada 3, A, B, C, kemudian outputnya juga ada 3, yaitu X, Y, Z, hasilnya seperti apa? Nah, ini Pak Adi akan praktekkan agar kalian bisa mendapatkan jawaban pada tabel atau untuk melengkapi tabel pada buku tersebut. Silakan memperhatikan. Nah, itu tadi mungkin akan bisa menjawab pertanyaan atau mengisi dari pertanyaan tabel gerbang logik tersebut. Apabila terlalu cepat, silakan di pause video ini, kemudian baru diisi dari tabel-tabel yang menjadi pertanyaan. Demikian video pembahasan materi gerbang logika pada CPU kali ini. Bila ada pertanyaan, saran, dan masukan atau ingin membahas materi apa, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, hidupkan lonceng, serta share ke teman-temanmu di seluruh dunia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembahasan materi yang lainnya di channel Bisa Informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.